sudah dilakukan teman-teman di Jawa Timur ini. Ya. Jadi harapannya ya ini bagaimana kita juga menggait industri, Pak. Halo sahabat sukses dimanapun kalian berada, kembali lagi sama aku Nesya bersama dengan orang-orang yang hebat, sukses. Kita dapat berbincang-bincang, membagikan opini pertama-pertama, tapi jangan lupa buat di subscribe, di like, dan juga di komen di podcastnya PT Indo Bismar. Nah sebelumnya nih kita perkenalan satu persatu. Ada ini Bapak Dr. Haji Siswanto dan juga ada Bapak dari ini ya Pak, SMK 6 Balikpapan. Bapak ini mewakili Ketua Ikatan Buruh Indonesia Maju Provinsi Kalimantan Timur. Luar biasa Bapak. Bapak di Surabaya ini tujuannya apa sih Pak? Biar tahu teman-teman nih. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Agus Prihanto. Ini hari ke-13 saya menjabat sebagai ketua atau kepala sekolah SMK Negeri 6 Balikpapan, Pak. Ya. Dan sekaligus juga sebagai ketua Ikatan Guru Indonesia Maju Provinsi Kalimantan Timur. Kami berkunjung ke Surabaya adalah khususnya untuk bertemu dengan Bapak Dr. Haji Siswanto, SOS MM, yang mana sebelumnya kami sudah ber-MOU dengan sekolah kami, yaitu di SMK Negeri 5 Balikpapan. Ya. Ketika itu adalah Link and Supermed di Banyuwangi, Pak, di tahun kemarin. Yeah. Nah, kemudian setelah saya dilantik menjadi kepala SMK Negeri 6 Balikpapan, saya membawa rekan-rekan saya sebagai wakil kepala sekolah bagian humas, yaitu Ibu Eka, dan juga Pak Taufik selaku wakil kepala sekolah sarana prasarana, ya ini untuk langsung ber-MOU, Pak. Ber-MOU dengan Indo Bismar, artinya bekerja sama, yang mana ada 12 kerjasama yang kita buat dalam satu komitmen. Harapannya Indo Bismar ini bisa sebagai motor penggerak untuk perusahaan atau industri-industri yang lain, khususnya yang ada di Kalimantan Timur, Pak, bisa betul-betul full sebagaimana Indo Bismar telah peduli kepada dunia pendidikan, membantu sehingga terwujudnya bagaimana lulusan SMK ini seperti yang diharapkan dengan dunia industri. Nah, harapannya kami kemari setelah berkunjung ke Indo Bismar dan juga langsung dibawa kepada sekolah yang menerapkan kerjasama dan juga punya unit usaha, program kerjasama yang 12 itu. Dan juga kami akan bawa, Pak, jadi bukan lagi ATM tetapi ATP. Ya, ini kita langsung menerapkan apa yang ada di sekolah yang bekerjasama dengan Indo Bismar, kita akan terapkan di SMK 6 khususnya. Dan harapannya setelah di SMK 6 nanti sekolah-sekolah SMK yang ada di Kalimantan Timur ini bisa juga meniru. Kemudian juga langsung plek, ini bisa langsung jalan sebagaimana sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur. Begitu, Mbak. Oh, luar biasa sekali ya Pak ya. Semoga program ini, kerjasama ini terus terikat. Terus juga ini ya Pak ya, menurut Bapak apakah perbedaan sistem pendidikan di Jawa dan di Kalimantan kan pasti beda Pak. Nah perbedaannya tuh bisa kita sharing sama teman-teman. Perbedaannya kira-kira apa sih Pak? Baik, terima kasih. Kalau kurikulum untuk kurikulum nasional sama, hanya saja kalau di sekolah kami di SMK Negeri 6 Balikpapan ini sudah sebagai SMK Pusat Keunggulan, ini sudah yang kedua. Hanya saja kesulitan dalam aplikasinya, Bapak. Khususnya seperti pada sekolah yang bisa dapat menghasilkan produk-produk ataupun jasa-jasa yang nanti dijual di masyarakat, begitu yang bisa laku. Nah, kami melihat di Jawa Timur ini sudah hidup, sudah layak, sehingga kami datang kemari ini harapannya bisa meniru saudara-saudara kami, teman-teman kami yang ada di SMK
di Jawa Timur, baik negeri ataupun swasta. Ini harapannya bisa juga ada di sekolah kami atau di tempat kami dan juga di Kalimantan Timur begitu. Karena Kalimantan Timur ini insya Allah sebagai calon ibu kota negara, Pak. Wah. Dan kami sebagai tempat persinggahan. Wah. Sekolah kami di Jalan Provinsi ke IKN kurang lebih 1 jam. Bandara pesawat ada di tempat kami, pelabuhan ada di tempat kami, kantor Kapolda di tempat kami, Pangdam ada di tempat kami. Luar biasa berarti. Ya. Ya. Tempatnya strategis sekali berarti. Oke, strategis. Oke, Ya. jadi kami punya beban yang sangat luar biasa sebagai calon ibu kota negara, sehingga ya dari kebijakan dan segala macam, bagaimana SDM di calon ibu kota negara ini harus betul-betul disiapkan. Benar-benar unggul gitu ya. Betul-betul unggul. Oke. Ya, siap. Oke, terima kasih. Kalau dari Pak Siswanto, apakah ada perbedaan, Pak? Ya. Kira-kira. Kalau kurikulum itu semua itu sama dari pemerintah. Tapi kami dari dunia industri memang supaya antara dari siswa dari sekolahan ini nanti lulusannya itu bisa diterima di perusahaan, ya memang sekarang kan diterapkan adalah kurikulum merdeka. Lah, otomatis diperlukan namanya sinkronisasi kurikulum. Nah, di perusahaan kami PT Indobismar sudah menyiapkan kayak jurusan TKJ, jurusan RPL, jurusan sepeda motor, jurusan mesin, jurusan boga dan lainnya. Kami sudah menyiapkan. Nah, maka perlu namanya sinkronisasi kurikulum. Ya, supaya nanti benar-benar lulusan dari SMK itu mereka punya namanya satu kompetensi yang diharapkan oleh perusahaan. Lulus bisa diserap oleh banyak perusahaan. Bukannya lulus nambah pengangguran, tapi lulus bisa diterima banyak perusahaan. Jadi SMK gak nambahi namanya pengangguran, tapi SMK penyumbang SDM yang luar biasa. Itu ya. Nah, ini bagi yang takut nih, yang biasanya tuh takut SMK, Pak. Nah, itu Bapak bisa jelaskan SMK ini membentuk siswa yang seperti apa gitu. Baik, jadi untuk lulusan SMK, Pak, ini pertama dia harus betul-betul siap kerja, Pak. Siap. Ya, jadi dari sekolah itu memang dibekali agar anak ini lulus sudah bisa langsung dipakai, begitu. Betul. Jadi harapannya ya ini bagaimana kita juga menggait industri, Pak. Jadi kita menginginkan itu industri mensupport seperti adanya kelas-kelas industri. Kelas industri. Nah, Ya. itu luar biasa sekali, Pak. Iya, ya, betul. Mulai kurikulum, guru mengajar, guru industri mengajar, Ya, sampai TEVA nanti ya. sampai kepada TEVA, Pak. Nah, ya. Seperti yang sudah dilakukan teman-teman di Jawa Timur ini, Ya. punya outlet gitu, baik Ya. itu jasa maupun produk. Kemudian anak-anak bisa mengajar. Betul sekali. Nah, itu yang kami harapkan, Pak. Itu yang pertama. Kemudian juga anak SMK ini bisa kuliah, Pak. Ya. Bisa melanjutkan studi, bisa kuliah, bahkan anak-anak SMK ini bisa langsung masuk kuliah tanpa tes. Wah. Gitu. Ya kan? Jadi bisa bersaing juga dengan anak-anak lulusan SMA. Ya. Nah, kemudian yang penting lagi, Pak, anak-anak SMK ini bisa menjadi pengusaha. Wah. Ya, ini bisa berwirausaha. Ya. Nah, ini kami melihat di Indobismar ini betul-betul mencetak anak-anak yang mempunyai jiwa wirausaha yang tinggi. Ya, seperti kami tadi beberapa hari kami di sini 3 hari melihat, ya ini kalau anak mau magang di sini, yang pertama ya ini dilatih dengan karakter. Bagaimana anak-anak ini punya keinginan yang kuat, ya ini untuk punya jiwa wirausaha yang tinggi, menjadi orang yang sukses begitu. Betul. Seperti itu, Pak. Orang yang sukses. Kalau dari Pak Siswanto, Iya. buat yang takut-takut nih SMK. Ya, oke. Terima kasih. SMK itu luar biasa. Iya. Lulusan SMK itu punya kesempatan untuk menjadi orang sukses. Sukses. Menjadi seorang bos, menjadi seorang juragan. Iya. Punya kesempatan banyak itu SMK. Karena apa? SMK itu beda dengan yang lainnya. Iya. Ya, SMK itu dibekali dengan satu tentang kompetensi. Di samping karakter. Kompetensi yang luar biasa. Sehingga mereka lulus bisa langsung bisa kerja. Nah ini hebatnya SMK itu. SMK punya karakter yang luar biasa. Anak-anaknya itu kalau gemblengan yang luar biasa. Mereka punya mental baja.
Jadi kalau seandainya anak SMK mereka akan punya program namanya magang. Magang, Ya kan? Ada yang di tempat kami dari NTT. Nggih. NTT perjalanan itu. Perjalanan itu kurang lebih berapa hari kemarin? 3 hari. Nggih, 3 hari. Mereka perjalanan dari rumahnya, dari kampung halamane, api neng Surabaya 3 hari. Lewat laut. Ya Allah. Demi mereka apa? Magang di tempat kami, di perusahaan kami. Nah, di sini mereka kurang lebih 3 bulan. Nah, 3 bulan jauh dari orang tuanya dan lainnya. Sudah biasa. Ibaratkan kalau saya dulu dibuang ke hutan bisa hidup. Mereka selama 3 bulan mereka di sini jauh dari orang tua, bisa makan. Nah, ini ngelatih tentang kehidupan. Ya, orang hebat kalau mereka bisa ngurusi dirinya sendiri. Nah, itu kan. Jadi nggak tergantung pada orang lain. Termasuk anak SMK ini. Mereka dididik untuk magang supaya mereka bisa hidup dan nggak ngerepoti orang lain. Nah, ini jadi untuk SMK bahasanya itu SMK bisa. SMK punya kesempatan anak dirinya menjadi orang-orang sukses. Ya, itu ya. Biasa. Nah, bincang-bincang tentang luar biasa ya. Kalau misalnya masih ragu nih tentang SMK udah bisa dijelaskan dari orang-orang sukses dan hebat di samping saya. Tidak perlu khawatir gitu. Iya, tidak perlu Jadi khawatir. masuk SMK bisa. SMK bisa. bisa. SMK luar biasa. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Nah, bincang-bincang tentang program magang ya kalau misalnya di SMK. Nah, kalau misalnya SMK tuh kenapa pentingnya anak SMK tuh ada program magang sih, Pak? Nggih. Gitu. Untuk Pak. Oke, ya karena magang itu wajib Pak untuk anak SMK. Jadi melatih anak SMK itu untuk berbudaya industri itu dengan magang begitu. Karena sekolah yang full atau lengkap dengan sarana prasarana pun dia mesti dia magang ke industri karena budayanya berbeda Pak. Budaya industri dengan budaya di sekolah berbeda. Nah itu yang kita juga usahakan bagaimana di sekolah ini sudah mulai kita terapkan bagaimana ada budaya industri Mbak. Okay. Nah kemudian juga kompetensi yang perlu dimiliki oleh siswa ini dengan magang maka mereka akan lebih tajam kemudian berkualitas dan yang jelas itu update begitu teknologi yang ada di industri. Nah sekarang kurikulum untuk PK itu wajib magang selama 6 bulan. 6 bulan. Ya, ini. Begitu. Just itu. Okay. Untuk Pak Siswanto, seberapa berpengaruhnya sih magang itu bagi siswa-siswa SMK? Pengaruhnya kalau saya dulu kan dari SMK. Jadi bisa ngerasakan sendiri. Jadi manfaatnya yang luar biasa dari magang ini. Ya, pengaruhnya sangat luar biasa ini. Karena apa? Dengan magang itu kita bisa banyak belajar dunia luar. Yang selama ini mohon maaf di sekolah mungkin teori, kalaupun praktek kan nggak sepenuhnya. Tapi di dunia industri, mereka dengan sepenuh hati. Mereka diajari dengan karakter. Gimana sih budaya perusahaan? Tentang kedisiplinan, tentang etos kerja yang tinggi, tentang semangat yang nggak ada menyerahnya. Semangat dan semangat. Di samping itu juga, dengan magang ini, anak-anak punya pengalaman. Ternyata di perusahaan ini mereka kompetensinya diuji. Jadi gak cuma sekedar teori. Mereka misalkan bagian pemasaran, bagian TKJ tempat kami. Kalau sudah di sini selama 1 bulan, mereka selanjutnya diletakkan di lapangan. Diuji kesaktiannya. Dengan cara apa? Dodolan, jualan produk. Jadi kalau seandainya mereka membuat produk sudah biasa, tapi yang sukar itu adalah menjualnya. Gimana sih menjualnya? Harus pakai strategi namanya strategi marketing gila. Lah, mereka harus penjualannya harus boom. Ya, nggak cuma nunggu bola menggelinding ke tempat kita, nunggu customer nggak bisa. Harus promosi. Sekarang promosi diajari di tempat kami di IG, promosi di TikTok, promosi di Tokopedia, diajari di sosmed lainnya. Di lainnya itu mereka harus gimana sih di lapangan melayani customer dengan sepenuh hati. Nah ini ujiannya adalah anak SMK keuntungan banyak selama di magang. Jadi nggak cuma teori-teori atau praktek biasa, tapi mereka implementasi ilmu di lapangan supaya mereka lulus
bisa langsung kerja, lulus, setidaknya bisa buka perusahaan. Itu baru jos. Biasa. Nah, ini sudah ada motivasinya, SMK seperti apa, magang seperti apa. Nah, ini apa sih yang harus dilakukan generasi muda seperti Nesya ini nantinya setelah lulus SMK itu bisa mewujudkan mimpinya sebagai bos, wirausaha, atau mungkin jadi karyawan PT Indobismart. Ya. Gimana nih Pak? Monggo. Oke. Jadi untuk adik-adikku semua, anak SMK, ya, punya mindset bahasanya kalau orang lain bisa, kita pun bisa. Ya, apa bedanya? Mereka makan nasi, kita pun makan nasi. Ya, apa bedanya? Berarti kalau saya ada beda, memang ada kekurangan kita. Ini kekurangan yang harus kita cari, kita benahi. Nah, kasih solusi. Nah, di sini anak SMK itu percayalah punya kesempatan untuk menjadi orang sukses. Ya, nah, gimana caranya? Memang anak SMK dalam pembelajaran harus benar sabar dan disiplin. Kalau singkatannya adalah sadis. Sabar dan disiplin. Karena orang sukses itu perlu namanya proses. Nggak bisa langsung tiba-tiba kaya, langsung tiba-tiba punya mobil Alphard, langsung punya villa. Nggak bisa. Harus ada namanya proses. Harus ada perjalanan. Di dalamnya itu harus benar sabar. Semangat. Jatuh bangun sudah biasa bagi Musa. Kalau saya jatuh bangun sudah biasa. Jatuh bangun sampai namanya jatuh bosan menghampiri saya itu. Nah, ini luar biasa. Sudah biasa. Berdarah-darah saya sudah biasa. Luar biasa. Ya, ditipu orang sudah biasa. Tapi harus punya namanya karakter yang bangkit. Ya, harus bangkit. Percaya bahasanya kalau kita bisa, insya Allah. Kalau orang lain bisa, kita pun bisa. Gitu ya. Terima kasih. Motonya bahasanya ini punya cita-cita setinggi langit. Kalaupun nanti kalian nanti jatuh, kalian masih jatuh di antara bintang-bintang. Nah, itu luar biasa. Dan harus jadi orang bermanfaat, Pak ya. Harus bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat tinggal di mana, Pak? Betul. Kalau nggak bermanfaat lebih baik ke hutan aja. Menyendiri aja. Ya. Bapak mungkin ada sepatah dua kata memotivasi generasi muda, generasi Z ini tuh jadi pengusaha. Dari SMK mungkin yang kecil hatinya bisa nggak sih jadi bos? Oh gitu. Iya, baik. Saya juga dari SMK, Pak. Oh, dari SMK? Dari SMK. SMK Negeri 1 Balikpapan. Wajah-wajah SMK ini ya? SMK itu luar biasa. Ya. Kemudian saya dulu di Jogja, masuk di Universitas Negeri Jogja juga melalui masuk tanpa tes, Pak. Wah, dari SMK juga. Tes dengan nilai rapot itu. Iya. Dan alhamdulillah saya lulusan pertama, Pak, dari angkatan saya. 3 tahun 9 bulan di tahun 2002 di Pendidikan Teknik Mesin. Tanpa tes dari SMK. Dari SMK dan lulus duluan. Wah, luar biasa. Dari teman-teman yang luar biasa. Nah, jadi ini panjenengan itu karena SMK bisa menjadi kepala sekolah ini. Kepala sekolah. Berarti motonya kalau pengen jadi kepala sekolah ke SMK. Kalau pengen jadi bupati SMK. Kalau pengen jadi gubernur SMK. Wah. Pengusaha sukses SMK. SMK luar biasa ya untuk anak-anakku yang generasi Z ini. Anak-anak SMK kalian itu calon-calon pemimpin gitu. Ya, jadi pergunakan waktu kalian, kemudian kalian sungguh-sungguh belajar, waktu itu adalah berharga sekali, persiapkan diri kalian untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Ya, karena pemimpin yang sukses itu mencetak banyak pemimpin-pemimpin yang hebat. Begitu, Pak. Oke. Biasa, terima kasih Bapak. Kita tuh sudah bertukar opini, motivasi bersama dengan orang yang spesial dan sukses sekali ini ya Pak ya. Mungkin untuk yang terakhir ada ini motivasi Pak, motivasi lagi buat anak-anak SMK atau mungkin yang SMP sekarang mau ke SMK gitu Pak. Ya, oke. Mungkin ini adalah motivasi untuk anak-anak SMP yang mau melanjutkan kemana nanti saya harus melanjutkan. Ya, jadi SMK itu pencetak orang-orang hebat. SMK lulusannya bisa setidaknya menyenangkan orang tua.
Ya. Lah, karena apa? Lulus dari SMK, mereka bisa langsung bisa kerja. Lulus dari SMK, setidaknya mereka bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan para guru-gurunya. Lulus SMK, mereka bisa kerja sambil kuliah. Oke. Nah, termasuk saya juga. SMK, saya kerja, baru kuliah. S1, S2, langsung ke doktoral. Karena saya ilmunya dari SMK. Jadi, SMK luar biasa. Nggak salah pilih kalau adik-adikku setelah SMP masuk ke SMK. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Matur nuwun Bapak jauh-jauh dari Kalimantan ya berbagi sama kita semua, berbagi hal-hal yang pastinya nggak bakal dipelajari di sekolah juga. Makasih semua. Nggih, Makasih sami-sami, Bapak, Mbak. Bapak Siswanto. Nggih. Terima kasih.